Su Jingming segera memahami apa yang sedang ia hadapi. Di dalam tubuh Dongseng mengalir beberapa untayan darah ilahi langka peringkat SSS. Fakta tersebut saja telah menjelaskan segalanya, termasuk bagaimana Dongseng mampu melonjak dari tingkat 2 langsung ke puncak tingkat 4 dalam waktu yang sangat singkat. Dongseng menundukkan pandangan ke tubuhnya sendiri, larut dalam kekuatan dahsyat yang kini mengalir deras di setiap nadinya. Dari tingkat 2 menuju puncak tingkat 4 dicapai hanya dalam satu langkah. Dengan nada penuh euforia, ia menyatakan bahwa inilah kekuatan sejati yang dianugerahkan oleh gereja takdir. Perlahan ia mengangkat kepalanya dan mengunci pandangan dengan Su Jingming. Suaranya berubah dingin ketika ia menyodorkan dua pilihan. Su Jingming dapat bergabung dengan gereja takdir dan berburu para mahasiswa lain bersama mereka, atau ia akan dihapus di tempat. Para instruktur bereaksi seketika. Melihat Su Jingming berada dalam bahaya, mereka menerjang maju tanpa ragu. Di mata mereka, Su Jingming adalah representasi masa depan. Kehilangannya bukanlah sebuah pilihan. Namun sebelum mereka sempat mendekat, sosok-sosok berjubah hitam melesat turun dari udara, memutus jalur mereka. Seorang pemimpin berambut perak tersenyum tenang, lalu memperingatkan para instruktur agar lebih dahulu memikirkan keselamatan diri sendiri. Setiap orang yang hadir di tempat itu, katanya, telah ditandai sebagai mangsa. Terkepung musuh, Song Chiwun menggerakkan genggamannya pada senjatanya. Tatapannya mantap, tekadnya tak tergoyahkan. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, ia berbisik lirih, memanjatkan doa agar Su Jingming tetap selamat. Jauh di atas medan pertempuran, 3 wakil rektor muncul di langit. Wakil rektor Su Ping mengernyit dalam-dalam. Ada sesuatu yang sangat tidak beres. Ia tidak dapat melakukan teleportasi ke dalam zona kultivasi. Wakil rektor Ling Xuang mengenakan jubah merah yang berkibar tertiup angin, segera menjelaskan bahwa ruang internal telah disegel sepenuhnya. Teleportasi paksa mustahil dilakukan. Ia menduga musuh menggunakan fragmen tulang binatang iblis peringkat 9 yang memiliki kemampuan manipulasi ruang, sebuah artefak yang cukup kuat untuk mengunci seluruh area perkebunan. Di bawah mereka, pemimpin gereja takdir menggenggam bola tulang merah darah, inti dari penghalang ruang tersebut. Kesadaran itu membuat hawa dingin merayap di punggung para wakil rektor. Penggunaan sisa jasad binatang iblis peringkat 9 menandakan bahwa penyergapan ini telah dipersiapkan dengan sangat matang. Jika kedua mahasiswa peringkat S gugur di tempat ini, konsekuensinya akan bersifat bencana. Melihat kegelisahan di wajah mereka, pemimpin kultus tertawa pongah. Tak peduli seberapa kuat para wakil rektor, katanya, yang dapat mereka lakukan hanyalah menyaksikan dengan putus asa saat para mahasiswa dibantai. Bola tulang itu berdenyut dengan energi jahat ketika ia menyatakan bahwa hari ini akan menjadi hari pembangkitan terbesar dalam sejarah gereja takdir. Pada saat itulah para wakil rektor sepenuhnya menyadari kebenarannya. Gereja takdir, sekte sesat yang diyakini telah dimusnahkan 60 tahun lalu, telah bangkit kembali. Dan kebangkitannya menandakan bahwa bahaya yang jauh lebih besar tengah berlangsung. Tidak ada waktu untuk ragu. Ketiga pimpinan akademi itu memutuskan untuk bertindak bersama. Ling Xuang dengan tenang menyatakan bahwa 3 menit cukup untuk menghancurkan penghalang ruang. Ia bergerak lebih dahulu. Sebuah formasi sihir raksasa biru kehijauan terbentang di udara, melepaskan gelombang energi yang menyesakan. Ledakan memekakkan telinga menyusul. Tanah retak hebat ketika celah raksasa merobek zona kultivasi. Pepohonan, bangunan, dan lapisan tanah terangkat secara paksa, melayang ke angkasa. Dalam sekejap, seluruh kompleks rumah kaca berubah menjadi pulau terapung kolosal, sepenuhnya terpisah dari hutan di bawahnya. Setelah mengangkat pulau itu, Ling Xuang segera mengidentifikasi titik lemah penghalang ruang. Ruang bawah tanah memang tersegel total, tetapi arah tenggara merupakan bagian yang paling rapuh. Tanpa penundaan, 2 wakil rektor lainnya melepaskan seluruh kekuatan mereka. Yang satu diselimuti api membara, sementara yang lain bertransformasi menjadi entitas rih raksasa yang sepenuhnya tersusun dari energi biru murni. Dan pada saat itu pula, pertempuran sesungguhnya melangkah ke ambang kehancuran total. Wakil Kepala Akademi Su Ping mengaum keras ketika tubuhnya mengembang, berubah menjadi seekor kera raksasa. Otot-ototnya menonjol, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Bersama rekannya, ia melesat lurus menuju titik lemah penghalang yang telah diidentifikasi oleh Ling Xuang. Benturan dahsyat mengguncang langit.
gelombang kejut merobek udara, sementara di dalam taman kultivasi, seluruh orang gemetar ketakutan tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi di luar. Beberapa detik kemudian, penghalang pertahanan itu runtuh sepenuhnya. Ketika para mahasiswa melihat para wakil kepala akademi berhasil menembus masuk, harapan pun meledak di medan pertempuran. Mereka telah diselamatkan. Namun, di tengah kekacauan tersebut, Su Jingming tetap tenang. Ia melirik panel sistemnya. 49.000 poin kemampuan. Sedikit lagi. Satu dorongan terakhir, dan ia akan mampu menembus tingkat keempat, membalikan seluruh situasi secara mutlak. Dongsheng terus menekan. Dengan suara lantang, ia menyatakan bahwa semua orang kini telah menyaksikan kekuatan yang dapat dianugerahkan oleh gereja takdir. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Bergabunglah, bantu melenyapkan para penentang, dan peroleh kekuatan seperti miliknya. Jika menolak, yang menanti hanyalah pemusnahan total. Dikekung oleh para pemuja berjubah hitam, para mahasiswa baru dilanda kepanikan. Beberapa di antara mereka mulai ragu. Keraguan tampak jelas di mata mereka. Pada saat itulah, suara wakil kepala Akademi Ling Xuang menggema dari udara. Sebuah formasi sihir muncul di sisinya ketika ia menyampaikan peringatan tanpa kompromi. Setiap mahasiswa yang menyerang sesama mahasiswa akan langsung dimusnahkan dan dieksekusi di tempat. Keraguan pun lenyap seketika. Bisikan menyebar dengan cepat. Pengkhianatan berarti kematian. Hanya akademi yang menawarkan peluang untuk bertahan hidup. Dongsheng mencibir melihat pilihan mereka. Di matanya, mereka tidak lebih dari sekumpulan pengecut. Kemudian ia kembali menatap Su Jingming. 3 detik tersisa. Ia menyarankan agar Su Jingming tidak mengambil keputusan bodoh. Saat hitungan mundur dimulai, Qiran Rao akhirnya runtuh. Di bawah tekanan yang menghancurkan, ia jatuh berlutut dan memohon untuk bergabung dengan gereja takdir. Ekspresi Su Ping tidak berubah sedikit pun, seolah-olah ia telah memperkirakan hasil ini sejak awal. Dongsheng tersenyum puas dan memuji kebijaksanaan Qiran. Lalu ia kembali menoleh ke arah Su Jingming dan menuntut jawabannya. Su Jingming tidak berkata apa-apa. Sebagai gantinya, petir ungu perlahan melilit tubuhnya. Purple Heaven Divine Thunder merespons kehendaknya. Itu saja sudah menjadi jawabannya. Dongsheng tidak terkejut. Dengan tenang, ia menyatakan bahwa pilihan Su Jingming hanya akan berujung pada kematian. Ia kemudian menoleh ke arah Qiran dan memerintahkannya untuk membuktikan kesetiaannya dengan membunuh Su Jingming. Qiran gemetar. Ia tidak mampu melakukannya. Keraguan itu menyegel nasibnya. Para pemuja yang tersisa segera mengaktifkan kemampuan mereka. Tubuh mereka terdistorsi secara brutal, berubah menjadi makhluk setengah manusia, setengah serigala, sebelum menyerbu Su Jingming secara bersamaan. Terkepung, Su Jingming tetap tenang. Ia dengan cepat menilai situasi. 1 pengguna tingkat 3, 4 pengguna tingkat 4. Lebih dari cukup. Ia secara terbuka mempersilahkan mereka menyerang. Seorang pria berjubah hitam dengan kapak besar menyerang dari belakang, berteriak bahwa bahkan pengguna peringkat S pun bisa mati. Su Jingming tidak bergerak. Kapak itu menghantam tubuhnya dan berhenti total. Lapisan petir padat menyerupai cairan membekukan serangan tersebut. Efek pantulannya menghancurkan lengan penyerang itu sebelum ia sempat bereaksi. Tombak Su Jingming langsung menembus tubuhnya. Pria itu ambruk, tidak mampu mempercayai bahwa seorang pengguna tingkat 4 sepertinya dapat mati semudah itu. Menyebut mereka sebagai orang-orang bodoh yang mencari kematian, Su Jingming maju sendirian. Pada saat itulah Dongsheng memutuskan untuk bertindak secara langsung. Ia ingin melihat seberapa kuat Su Jingming sebenarnya. Tekanan yang terpancar dari Dongsheng membuat Su Jingming merasa tidak nyaman. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahaya yang nyata. Ia menyadari bahwa mungkin ia harus menggunakan poin kemampuannya. Namun, tepat pada saat itu, sistem berbunyi. Seorang rasul darah ilahi tingkat 4 telah dikalahkan. Poin kemampuan plus 1000. Su Jingming terpengong. 50.000. Tepat. Tanpa berpikir panjang, ia membuka panel statusnya dan memilih untuk mengembangkan kemampuannya. Segalanya akan ditentukan di tempat ini. Sistem mengumumkan bahwa proses evolusi telah dimulai. Purple Heaven Divine Thunder peringkat S milik Su Jingming mulai bertransformasi. Petir emas turun dari langit, menyebar dengan cepat dan menelan seluruh area pertempuran. Su Jingming terangkat ke udara, terbungkus cahaya petir emas yang menyilaukan. Semua orang, termasuk Dongsheng, terpaku dalam keterkejutan. Bilangan kemajuan evolusi terus meningkat. Terbungkus dalam kepompong petir emas, Su Jingming melanjutkan proses evolusinya. Dongsheng merasakan bahaya yang tajam dan segera menyerang, menghantam medan pelindung dengan kekuatan peluh. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh medan pertempuran.
Namun penghalang petir itu tetap berdiri, bahkan semakin kokoh. Progres mencapai 99%, lalu 100%. Sistem mengumumkan keberhasilan. Kemampuan peringkat S, Purple Heaven Divine Thunder telah berevolusi menjadi Heaven Piercing Divine Thunder. Xu Jingming membuka matanya. Kedua matanya bersinar keemasan. Petir berloncatan liar di sekelilingnya. Dengan satu tatapan saja, ia memanggil petir surgawi yang menembus batas ruang, turun langsung menghantam Dongsheng. Serangan itu mengenai sasaran secara langsung. Dongsheng menjerit kesakitan ketika petir emas merobek tubuhnya tanpa ampun. Sistem kembali berbunyi. Rasul darah ilahi tingkat 4 telah dikalahkan. Poin kemampuan plus 2000. Xu Jingming menoleh ke arah para pemuja yang tersisa. Dengan nada datar dan tenang, ia menjatuhkan vonis mereka. Kalian semua akan mati. Petir emas menyapu medan pertempuran, melenyapkan mereka sepenuhnya tanpa sisa. Qiran Rao roboh ketakutan. Ia merangkak memohon ampun saat Xu Jingming mendekat, bersikeras bahwa dirinya dipaksa dan tidak pernah benar-benar menyerangnya. Namun sebelum Xu Jingming sempat menanggapi, pemimpin kultus berjubah hitam yang selama ini mempertahankan penghalang, akhirnya pulih dari keterkejubannya. Amarah membara di matanya. Xu Jingming, kau akan membayar mahal. Sebuah tangan raksasa berwarna merah darah terbentuk dan melesat menuju Xu Jingming dengan kecepatan yang mengerikan. Dan pada saat itulah, bencana sesungguhnya dimulai. Cakar merah raksasa itu terus mendekat. Di bawah tekanan menghancurkan seorang Grandmaster peringkat 7, Xu Jingming sama sekali tidak memiliki ruang untuk menghindar. Jika serangan itu mengena, kematian tak terelakkan. Tubuhnya mati rasa, terkunci oleh kekuatan yang luar biasa. Namun pada detik kritis itu, Xu Jingming merasakan sesuatu yang ganjil. Penghalang tak kasat mata muncul di sekelilingnya. Ia segera memahami, ini adalah kemampuan tipe ruang. Pada detik berikutnya, kehampaan terbelah. Wakil Kepala Akademi Lang Shuang melangkah keluar langsung dari ruang terdistorsi, berdiri tepat di antara Xu Jingming dan serangan yang mendatang. Pemimpin kultus berjubah hitam membeku ketakutan. Ia tidak dapat mempercayainya. Bahkan saat penguncian ruang masih aktif, Ling Shuang telah memaksa masuk ke medan pertempuran. Suaranya dingin dan tanpa belas kasihan. Mengandalkan benda eksternal untuk mencuri kekuatan ruang, namun berani kehilangan fokus dalam pertempuran. Jika bukan kau yang mati, lalu siapa? Ia sedikit mengangkat tangannya. Pemutusan ruang. Kehampaan itu sendiri menajam, berubah menjadi bilah tak terlihat. Dalam sekejap, tebasan ruang memutus lengan pemimpin tersebut. Darah menyembur deras dan lengannya yang terpenggal terjatuh ke tanah, diiringi jeritan yang memekakkan. Tanpa berhenti, Ling Shuang membentuk segel dengan kecepatan kilat. Formasi ruang azur terbentang di hadapannya, memancarkan kekuatan yang menyeramkan. Pemimpin kultus itu panik dan mencoba melarikan diri, namun daya hisap formasi menguncinya di tempat. Arai teleportasi aktif seketika. Dengan satu kibasan tangan, Ling Shuang melempar sebuah bola tulang merah darah ke dalam pusaran ruang, menghapuskannya sepenuhnya. Intinya hancur, musuh pun dinetralkan. Ling Shuang berbalik menatap Xu Jingming, ekspresinya dipenuhi kekhawatiran. Hanya setelah memastikan bahwa ia tidak terluka, barulah ketegangannya mengendur. Tak lama kemudian, wakil kepala Akademi Xping tiba di belakangnya. Wajahnya gelap oleh amarah. Dengan suara berhap, ia menuntut penjelasan bagaimana sisa anggota The Church of Destiny harus ditangani. Ling Shuang menjawab tanpa ragu sedikit pun. Tangkap hidup-hidup seluruh pengguna kemampuan di atas peringkat 6. Untuk sisanya, habisi semuanya. Kedua Grandmaster bergerak seketika. Kekuatan yang mereka lepaskan melendak di seluruh medan pertempuran, menyapu sisa-sisa pemuja dengan daya hancur yang luar biasa. Dentuman demi dentuman menggema, hingga perlawanan terakhir runtuh sepenuhnya. Ling Shuang kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Qiran Rao. Pemuda itu berdiri kaku, wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Ia mencoba berbicara dengan canggung, namun Ling Shuang memotongnya dengan suara dingin. Urusanmu akan ditangani nanti, akan ada yang datang menjemputmu. Setelah itu, ia memusatkan perhatiannya pada Xu Jingming, menanyakan tentang petir emas yang ia gunakan sebelumnya. Kemampuan itu tidak memerlukan aktivasi, tidak pula persiapan apapun. Xu Jingming mengakui bahwa ia sendiri tidak sepenuhnya memahaminya. Ia hanya tahu bahwa pada momen antara hidup dan mati, kemampuannya telah menembus batasnya sendiri. Ekspresi keterkejutan langka muncul di wajah Ling Shuang. Ia meragukan bahwa itu merupakan teknik tempur biasa, lalu meminta Xu Jingming untuk kembali memperlihatkan Purple Heaven Divine Thunder miliknya. Xu Jingming mengangkat tangannya. Dalam sekejap, petir emas menari di telapak tangannya, memancarkan tekanan murni yang begitu luar biasa hingga udara di sekitarnya bergetar. Ling Shuang sedikit mengernyit. Apakah ini masih Purple Heaven Divine Thunder? Setelah terdiam sejenak,
ia memutuskan bahwa begitu mereka kembali ke markas, pemeriksaan kemampuan secara menyeluruh harus segera dilakukan. Su Jingming langsung menyetujuinya. Sebelum percakapan berlanjut, Song Kyu-won berlari menghampirinya dan memeluknya erat. Ia sangat ketakutan, khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi. Ling Xuang menyaksikan dari samping, tersenyum tipis. Masa muda benar-benar sesuatu yang indah. Su Jingming dengan lembut menghapus air mata Song Kyu-won dan menenangkannya, mengatakan bahwa semuanya telah berakhir. Melihatnya selamat tanpa cedera, Song Kyu-won tersipu malu, lega namun canggung, terutama ketika Su Jingming menggenggam tangannya. Ketika keadaan sepenuhnya tenang, penghalang raksasa yang menutupi kebun botani akhirnya menghilang sepenuhnya. Ling Xuang mengumpulkan siswa yang selamat dan menyampaikan kabar duka. Dalam penyergapan tersebut, 342 siswa baru dari 3 universitas telah gugur. Akademi akan menanggung seluruh tanggung jawab serta kompensasi sesuai dengan regulasi medan perterang. Dengan suara tegas, Ling Xuang menyatakan, mulai hari ini, Church of Destiny dinyatakan sebagai musuh seluruh umat manusia. Ketiga universitas akan melancarkan operasi penumpasan total hingga organisasi ini dimusnahkan sepenuhnya. Su Jingming mendengarkan dengan diam. Di dalam hatinya, ia bertekad bahwa setelah kembali ke akademi, ia hanya akan menerima misi yang berkaitan dengan Church of Destiny. Akibat insiden ini, ekspedisi dihentikan lebih awal. Seluruh siswa baru diperintahkan untuk berkumpul pukul 9 pagi keesokan harinya dan kembali ke kampus. Untuk saat ini, mereka diminta beristirahat. Di markas, Ling Xuang mengeluarkan sebuah perangkat penguji berbentuk cakram dan meminta Su Jingming mengaktifkan kemampuannya. Begitu ia meletakkan tangannya di atas alat tersebut, petir emas kembali meledak, melilit lengan Su Jingming sekaligus mesin itu sendiri. Jantung Ling Xuang berdebar. Mungkinkah kemampuan peringkat es miliknya bermutasi menjadi peringkat sulfur monosulfida? Ia segera menepis pikiran itu. Mutasi semacam itu nyaris mustahil. Namun hasil pengujian segera muncul. Kemampuan terkonfirmasi. Heaven Subduing Divine Thunder. Klasifikasi, peringkat sulfur monosulfida. Ling Xuang terpaku. Pengguna terakhir peringkat sulfur monosulfida telah muncul lebih dari 10 tahun lalu. Kesenjangan antara peringkat es dan tingkat ini begitu besar. Jika dikembangkan dengan benar, kekuatan semacam itu mampu menentukan hasil peperangan berskala besar. Ia memuji Su Jingming tanpa sedikit pun menahan diri. Sebaliknya, Su Jingming justru dipenuhi pertanyaan. Mengapa kemampuannya bisa bermutasi? Bagaimana alat itu dapat mengenali nama tersebut? Ling Xuang menjelaskan bahwa Heaven Subduing Divine Thunder telah tercatat sejak zaman kuno. Perangkat penguji ini sendiri diciptakan menggunakan teknologi relik dari era tersebut. Ia menatap Su Jingming dengan penuh harapan. Bakatmu mungkin dapat menyaingi para penguasa peradaban kuno. Ling Xuang menasihatinya agar tidak menyembunyikan evolusinya, namun juga tidak memamerkannya secara ceroboh. Ia menyerahkan sebuah jimat. Jika jimat ini dihancurkan dalam radius 400 km, aku akan tiba seketika. Selanjutnya, ia menyerahkan hadiah peringkat es dari Universitas Qingjing. Pil terobosan peringkat 7 yang digunakan untuk menembus dari peringkat 5 ke 6. Su Jingming bertanya, apakah sebagian sumber daya peringkat es tersebut dapat ditukar? Dengan sistem yang ia miliki, pil tidak lagi diperlukan. Ling Xuang menyetujui pengecualian khusus itu setelah mereka kembali ke Universitas Madu. Ia juga mengingatkan hak Su Jingming untuk memilih satu teknik tempur. Ia membawanya ke sebuah perangkat AI berbentuk bola dan memerintahkan Eva untuk menampilkan seluruh teknik tempur tipe petir peringkat es ke atas dari Universitas Qingjing dan Jincheng. Layar holografik memenuhi ruangan, menampilkan tak terhitung banyaknya teknik. 2 teknik peringkat triple S langsung mencolok, namun persyaratannya jauh melampaui kemampuan Su Jingming saat ini. Dengan mempertimbangkan kepraktisan, ia memilih satu teknik tempur peringkat S, Thunder God Finger. Ling Xuang memperingatkan bahwa dukungan instruksional akan terbatas, namun Su Jingming tidak khawatir. Ia masih memiliki lebih dari 6.000 poin kemampuan. Puas, Ling Xuang tersenyum. Dengan laju pertumbuhan seperti ini, tidak ada lagi yang perlu ia katakan. Malam harinya, sendirian di ruang latihan pribadi, Su Jingming meninjau panel statusnya. Kemampuan, Heaven Subduing Divine Thunder, peringkat ganda S. Fisik, 2038. Spiritual,
1522. Sisa poin kemampuan 6359. 50.000 poin. Itulah harga untuk evolusi kekuatannya. Dibandingkan Violet Heaven Thunder, kemampuan baru ini jauh lebih sulit dikendalikan. Tujuan berikutnya pun jelas, penguasaan mutlak dan kemampuan petir peringkat Triple S. Ia pasti akan mencapainya. Malam itu, kekacauan tiba-tiba pecah di sebuah jalan di dalam markas. Sebuah wahana antariksa raksasa turun tanpa suara dari langit. Tanpa mesin, tanpa pendorong. Sebuah kapal strategis tingkat tinggi. Pintunya terbuka. Sepasang sepatu kulit mengkilap menyentuh tanah. Seorang pria berambut panjang putih melangkah keluar, mengenakan pakaian hitam. Topi fedora menutupi setengah wajahnya. Senyum tipis namun menyeramkan terukir di bibirnya. Dengan suara tenang, ia berkata, "Xu Jingming, aku datang untuk menjemputmu."